Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Rahmi Aldama. Di sini saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai etika dan sebagai filsafat. Pertama-tama, apa itu etika? Etika berasal dari kata etos yang berarti watak, adat, ataupun kesusilaan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, bisa jadi terhadap norma-norma, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran norma. Etika Pancasila adalah refleksi kritis untuk merumuskan prinsip-prinsip kelayakan atau kebaikan dalam mengambil keputusan, tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Berdasarkan kualifikasi isi arti nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip kelayakan hidup tersebut didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai hidup, berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkemasyarakatan, dan berkeadilan sosial yang secara normatif telah dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa Pancasila sangat dibutuhkan dalam beretika? Alasan mengapa etika Pancasila sangat diperlukan karena nilai-nilai Pancasila. Meskipun kristalisasi nilai-nilai Pancasila yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Dan juga etika Pancasila ini berisikan tuntutan nilai moral yang hidup di dalam masyarakat. Etika Pancasila pun sangat diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan kehidupan bernegara. Bagaimana penerapan etika Pancasila? Etika Pancasila dapat digunakan sebagai solusi masalah negara seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dan degradasi moral. Dengan adanya etika Pancasila ini, masyarakat dapat diajarkan untuk menumbuhkan rasa kesadaran diri, moralitas, serta dapat bertoleransi kepada sesama. Seperti yang tercantum dalam sila-sila Pancasila yang nilai-nilainya perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Urgensi dari etika Pancasila seperti apa saja? 1. Banyaknya korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluh lantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegritas bangsa. 3. Terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. 4. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. 5. Masih banyak orang kaya yang tidak membayar pajak dengan benar. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman-pedoman Pancasila dan saling mengingatkan sila yang satu dengan yang lainnya. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang organik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dapat berupa jati diri bangsa Indonesia sebagai konteksnya. Misalnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar filsafat negara rakyat Indonesia, dan juga sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila dapat dipahami sebagai sistem filsafat yang mengandung pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan masyarakat sebagai sebuah negara.
beragam hubungan inilah secara teoretik dimiliki oleh Pancasila. Meskipun setiap sila pada hakikatnya memiliki fungsi-fungsi sendiri, asas-asas sendiri, namun sila-sila tersebut memiliki tujuan tertentu yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang akan saya sampaikan. Maaf bila banyak kekurangannya di dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang melihatnya. Terima kasih.